sekalipun 2025 kita masuk resesi ekonomi, tapi kita percaya ada setitik terang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Saya percaya kita tertolong tetap. Amin. Karena pertolongan Tuhan. Pertama, bertahan dalam kondisi apapun. Bertahan dalam kondisi apapun ya Pak Daud ya. Kedua, sekalipun secara makroekonomi global dan mikro yang ada di UMKM kita itu berat di Indonesia, tetapi karena ada program dari Bapak Presiden Prabowo makan gratis bergizi, itu bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Amin. Jadi pergerakan ekonomi itu bisa bergerak karena ada makan gratis itu. Iya Pak Daud. Itu pandangan saya secara makroekonomi dan mikroekonomi yang saat ini yang terjadi. Ini kan rumor sedang gencar tentang pajak naik 12% Pak. Rumor-rumornya sepertinya mencekam nih Pak, mengerikan Pak. Perpajakan itu sudah masuk namanya undang-undang ya. Jadi itu tidak bisa dibatalkan tapi bisa didiskon. Atau bisa diskon. Jadi tidak bisa ada namanya itu yang sudah disahkan undang-undang itu tidak bisa dibatalkan. Oke. Tetapi bisa didiskon atau ditunda. Ditunda Pak Daud ya. Nah, jadi untuk perpajakan PPN 12% itu tidak bisa dibatalkan, tetapi bisa ditunda atau didiskon. Iya, betul. Ada namanya kompensasi atau ada yang namanya dibantu di dalam hal yang menengah ke bawah UMKM. Nah, kendalanya itu pada waktu penerapan sistem PPN 12%, ada kendalanya nanti di perhitungan perpajakan untuk membedakan yang barang yang kena 12% dengan barang yang kena 11%. Nah, itu yang pusing. Misalnya beras, ada beras premium, ada yang beras biasa. Nah, ini kan premium kena 12% atau 11% atau bebas pajak kan masih perlu dikaji ulang gitu. Nanti yang berat itu justru yang di perpajakan, Dirjen Pajak. Iya Pak Daud. Iya Pak Daud. Pak, kan ada yang nanti yang kena 12%, ada yang kena 11%. Nah, ini nanti kan membedakannya itu di lapangannya yang kesulitan itu. Nah, itu kan perlu namanya sosialisasi, tidak bisa langsung berjalan, itu susah, itu perlu namanya membedakan ini yang 12%, 11%. Berarti ada kemungkinan bisa dimundurkan ya Pak Daud ya? Yang pusing itu petugas pajaknya. Ya, karena ada 11%, ada 12%. Petugas pajak. Ini yang 12%, yang 11%. Nah, itu bedanya kan harus milah-milahnya itu yang sudah siap belum, yang petugas pajaknya yang ke bawah ini, yang di lapangan. Iya, Pak Daud. Ya, Pak Daud. Yang beratnya di situ. Ya. Betul? Lah kan betul Pak Daud. Kayak PPN 12% misalnya, baju yang kelasnya mana yang 12%? Yang 11%. Nah, itu yang pusing petugas pajaknya itu. Iya Pak Daud. Nah itu perlu dikaji ulang, sosialisasi, penerapan itu tidak mudah itu. Iya. Nah, itu pandangan saya itu sekarang itu yang justru yang pusing itu petugas pajaknya. Iya Pak Daud. Betul Pak Daud.
Saya Hah? sepakat dengan Pak Daud. Nah, Ya, Pak Daud. kacamata itu kan ada kacamata yang bermerek, ada Ya, yang ada yang bermerek, murah. ada yang impor. Nah, gimana itu nanti? Nah, itu justru yang pusing itu yang di lapangannya itu nanti. Ya, Nah, gimana pandangan saya, Thomas? betul Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Nah, jadi hal itu perlu dikaji ulang untuk penerapan waktu di lapangan. Iya Pak Daud. Nah, seperti kita misalnya pengamanan presiden ya, itu kan ada perencanaan-perencanaannya, plan A, plan B, plan C kan gitu. Iya Pak Daud. Nah, itu perlu waktu gitu loh. Oh ini kunjungan ke ini, pengamanannya ini, kodam ini, terusan pas pampres gimana, terusan babinsa gimana. Nah, penerapan di lapangan gimana, itu kan perlu waktu juga gitu loh. Iya. Nah, saya ngeliat waktu kawan-kawan di pengamanan presiden dulu, Iya Pak Daud. gimana menurut Thomas? Yang Luar pusing itu biasa nanti Pak Daud. petugas pajak di Petugas lapangan. pajaknya Pak Daud. Ya, karena membedakannya susah Pak Daud ya. Mana Gimana, 100%, susah membedakannya Pak Daud. Petugas pajak nanti. Nah, di lapangan yang pusing. Di lapangan Pak Daud ya. Iya. Yang petugas pajak yang pusing. Ini yang 12%, 11%. Kan harus, ini menilainya itu gimana gitu loh. Berarti pesan Pak Daud untuk jemaat semua, kita harus bertekun dalam Tuhan, hidup bergantung pada Tuhan ya Pak Daud ya. Dan hidup apa adanya aja dah. Terima kasih sahabat khotbah populer sudah mendengarkan penjelasan hambanya Evangelis Daud Tony. Apa yang beliau sampaikan saya pikir layak untuk dipertimbangkan. Mari evaluasi setiap kehidupan kita. Resesi ada di depan mata. Siapa saja bisa terdampak, tergantung kita mau berjuang, kita mau melawannya, kita mau menghadapinya atau tidak. Jikalau tidak, dampaknya akan semakin berat. Ya, ini tidak main-main. Ini sudah terbukti bahwa analisa hambanya Evangelis Daud Tony cenderung akurat. Ya, dan seandainya kalau itu terjadi, apa yang kita harus lakukan? Jangan takut. Dalam masa-masa sulit, sangat biasa dan sering anak-anak Tuhan tampil beda. Walaupun sulit, anak-anak Tuhan biasanya tetap diberkati dan mampu bertahan. Tetapi anak-anak Tuhan yang seperti apa? Atau orang-orang yang seperti apa? Kalau orang malas, orang pesimis, nggak mau bekerja, nggak mau berkarya, udah pasti tergerus. Udah pasti dia melarat, udah pasti banyak hal yang akan dijual. Ya kalau ada yang mau dijual. Kalau tidak, bahaya kan? Jadi pesan hambanya saya setuju. Ya, di akhir video tadi kita harus bertekun dalam Tuhan, itu yang pertama. Bertekun itu apa? Kita membangun hubungan dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Jangan pernah putus hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah merasa kuat bisa hidup tanpa Tuhan. Seharusnya dalam setiap masalah, tantangan, bahkan mungkin penderitaan Tuhan izinkan, kita harus semakin dekat. Kita harus semakin terpusat kepada Allah. Karena dalam tantangan dan penderitaan yang kita alami, itu iman kita akan semakin dikuatkan. Lalu mujizat akan terjadi. Dan jalan keluar akan ada, dan Tuhan akan angkat kita menjadi kepala. Itu janji Tuhan. Selama kita respon secara positif, respon dengan baik proses itu, dan kita tetap bertekun dalam Tuhan. Sekalipun mungkin dalam keadaan yang tidak baik, tidak mengenakan, tetap bertekun. Ya, jangan sesekali Anda tinggalkan Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetaplah bersyukur karena Tuhan baik. Dan terus berjuang keluar dari masalah itu. Itu bertekun, bertekun, bertekun. Ya, dan terus juga melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani. Karena
teladan terbaik kita adalah Yesus Kristus. Datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Jadi pelayanan itu penting, mulai dari keluargamu, lalu sekitarmu, dan di mana saja engkau bisa melayani. Tidak harus di belakang mimbar atau di gereja. Ya, jadi itu harus kita pegang. Aku hidup untuk melayani, karena dengan melayani kita bisa memuliakan Tuhan. Itu, ya. Lalu hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Itu penting. Mengapa? Di masa-masa yang sulit, mungkin resesi itu betul-betul terjadi, maka hidup apa adanya itu penting. Ya. Hidup dalam kesederhanaan itu penting. Orang hidup dalam kesederhanaan bukan berarti orang miskin. Ya. Jadi hidup dalam kesederhanaan itu artinya apa yang Anda inginkan sesuai kebutuhan, itulah penuhi. Jangan pesta pora lalu membeli sesuatu yang tidak sebenarnya penting dan tidak berguna, tapi Anda adakan tujuannya supaya Anda dilihat orang lebih baik. Ada unsur pamer di situ, egosentris, ingin Anda tonjolkan supaya diakui. Nggak perlulah teman-teman. Nggak perlu kita pengakuan manusia. Ya, walaupun manusia tidak mengakui kita, merendahkan kita, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia siap mengangkat, memberkati kita dalam keadaan sulit sekalipun. Itu janji Tuhan. Justru dalam setiap keterpurukan, kesulitan, apabila kita andalkan Tuhan, maka Dia akan menyatakan dirinya. Apabila kita angkat tangan, Dia akan turun tangan. Apabila kita turun tangan, maka Dia angkat tangan. Jadi tergantung sahabat, apakah sahabat mau melibatkan Tuhan atau tidak. Ya, di sini kesempatan anak-anak Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan berkarya dalam hidupmu. Walaupun masa sulit, engkau bisa tampil beda dan hidup dalam berkat. Dan kalau engkau diberkati, jangan lupa menjadi berkat. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saya optimis, masa sulit tidak akan menghancurkan hidup kita. Justru akan membuat hidup kita semakin kuat apabila kesulitan direspon dengan positif, dengan melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah Tuhan sumber berkat? Maka mintalah berkat itu kepada Dia. Dunia boleh gonjang-ganjing, bahkan dunia hancur sekalipun, kita tetap diberkati Tuhan dan akan bersama Tuhan selamanya. Yang percaya, katakan amin di kolom komentar, bahwa Anda meyakini apa yang saya sampaikan, bahwa setiap anak Tuhan akan Tuhan pelihara, dan siaplah terima berkat yang bergelimang. Dan ingat, sekali lagi, salurkan ya, salurkan, jangan telan sendiri, nanti tersendak ya. Tuhan Yesus memberkati.